taklim yang insya Allah di perusahaan yang kita cintai ini, mudah-mudahan taklim ini bukan sekedar kita ini nggak ada jepitannya mas. Mudah-mudahan bukan sekedar kita taklim, tapi kita mendapatkan tambahan ilmu, keberkahan dan amal yang nyata dalam setiap apa yang kita dapatkan. Amin ya rabbal alamin. Mari kita mulai dengan tilawah dulu, murojaah. Bulan lalu sudah sampai An-Naba, sekarang An-Nazi'at surat 79. Dengarkan, lanjut tirukan ya. Sudah ketemu? Halaman 583. Jadi kita ulang-ulang supaya kita lancar bacaannya, tidak jenuh, dan kita bisa memanfaatkan sambil menikmati maknanya. Sudah ketemu semua? A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wan nazi'ati gharqa. Wan nazi'ati gharqa. Wan nashitati nashta. Wan nashitati nashta. Was-sabihati sabha. Was-sabihati sabha. Fas-sabiqati sabqa. Was-sabiqati sabqa. Fal-mudabbirati amra. Fal-mudabbirati amra. Yawma tarjufur rajifah. Yawma tarjufur rajifah. Tatba'uha ar-radifah. Tatba'uha ar-radifah. Qulubun yawma idzin wajifah. Absaruha khashi'ah. Yaquluna a'inna lamarduduna fil hafirah. Yaquluna a'inna lamarduduna fil hafirah. A'idza kunna 'idhaman nakhirah. A'idza kunna 'idhaman nakhirah. Qalu tilka idzan karratun khasirah. Qalu tilka idzan karratun khasirah. Fa innama hiya zajratun wahidah. Fa innama hiya zajratun wahidah. Fa idza hum bis-sahirah. Fa idza hum bis-sahirah.
Hal ataka hadithu Musa idnadahu rabbuhu bil wadil muqaddasi tuwa Idhhab ila fir'auna innahu tagha Faqul hal laka ila an tazakka wa ahdiyaka ila rabbika fatakhsha fa'arahul ayatal kubra fakadzdzaba wa asa summa adbara yas'a fahashara fanada faqala ana rabbukumul a'la فأخذه الله نكال الآخرة والأولى إن في ذلك لعبرة لمن يخشى أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها متاعا لكم ولأنعامكم فإذا جاءت الطامة الكبرى يوم يتذكر الإنسان ما سعى
wa burrizatil jahimu liman yara fa amma man tagha wa atharal hayatad dunya fa innal jahima hiyal ma'wa wa amma man khafa maqama rabbihi wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa yas'alunaka 'anis sa'ati ayyana mursaha fima anta min dzikraha ila rabbika muntahaha innama anta munziru man yakhshaha ka'annahum yawma yarawnaha lam yalbasu illa 'ashiyatan aw duhaha ka'annahum yawma yarawnaha lam yalbasu illa 'ashiyatan aw duhaha. Sadaqallahul azim. Minta tolong ibu-ibu baca terjemahnya dari ayat 34. Nah, silakan sampai 46. Satu pendek-pendek ayatnya, silakan kita baca dulu. Iya. Pada hari ketika manusia teringat akan apa yang telah dikerjakannya. Iya. Dan mereka diperlihatkan dengan jelas kepada setiap orang yang melihat. Maka adapun orang yang melampaui batas. Iya. Dan lebih mengutamakan kehidupan dunia. Iya. Maka sungguh nerakalah tempat hidupnya. Iya, neraka jahim. Terus Orang-orang yang takut kepada kebesaran Tuhannya Mm-mm. dan menahan diri dari keinginan hawa nafsunya, maka sungguh surgalah tempat tinggalnya. Mereka orang-orang kafir bertanya kepada Muhammad tentang hari kiamat, kapankah terjadinya? Iya. Pada Tuhan mula dikembalikan kesudahan kehidupan waktunya. Iya. Engkau Muhammad hanya memberi peringatan bagi siapa yang takut kepada. Terus Pada hari ketika mereka melihat hari kiamat itu karena suasananya hebat, mereka merasa seakan-akan hanya sebentar saja tinggal di bumi ini pada waktu sore atau
Makasih bacaannya. Mudah-mudahan apa yang dibaca dari terjemah itu menambah keimanan kita terhadap hari akhirat. Hari akhirat yang dahsyat luar biasa ancamannya, dan dahsyat pula pahala dan balasannya orang yang beriman. Semoga kita bagian dari orang yang beriman dan dijauhkan dari neraka jahim. Amin ya rabbal alamin. Dan kata mereka, ya, ayat yang terakhir, hidup di dunia itu hanya sebentar, sore ataupun pagi. Nah, begitu ya. Makanya Bapak rahimahullah di situ sebutkan yang masuk neraka itu adalah orang-orang yang menganggap dunia ini, ya kan, lebih penting daripada akhirat. Oh gitu. Makanya saya jauh-jauh dari Bekasi ke sini dalam mengejar apa? Akhirat. Kalau bapak-bapak semuanya ikut Nabi Muhammad, ikut para nabi, orang-orang soleh, para pejuang, syuhada, ya kan, orang-orang yang jujur, maka jadilah itu kita, ya kan, bukan gerombolan, tapi kelompok orang-orang yang menuju akhirat lebih utama. Dunia ini hanya sebentar, ya. Dunia ini sangat sebentar. Saya tidak terasa, ya kan, tidak terasa. 58 tahun usia saya sudah putih, terasa masih seakan-akan ingin muda terus. Padahal, ya kan, padahal sudah berapa tahun kita lalui hidup kita? Saya sendiri berapa? 58 tahun. Masih mau ingin main bola, main futsal, begitu lari, lihat cewek juga masih begitu. Bapak gitu enggak? Ayolah ya bener, begitu ya, begitu ya, begitu. Kemarin perasaan ada yang ngiler, ya kan, gitu kan, masya Allah ya. Nah, apalagi saya kemarin diuji oleh Allah, kan. 5 hari Pak di Lombok diajak, jalan-jalan dulu ke pantai melulu Pak, gitu kan. Yang dilihat apa Pak? Masya Allah, begitu kan kita merem, kita lihat itu dosa, nggak dilihat. Kan gitu. Itu Pak, masya Allah, la haula wala quwata billah. Itu ujian orang beriman begitu Pak, begitu. Diuji oleh Allah dengan ujian yang beraneka ragam dan berat. Begitu ya. Enggak diturutin, Ustadz kenapa enggak ikut marah ya ke saya? Begitu tak pertanyaannya. Begitu kan. Karena saya sudah berazam mereka ini orang-orang Australia yang ajak saya ke Lombok itu, ya, ingin mereka berjumpa. Sudah 5 tahun nggak ketemu, begitu. 5 tahun nggak ketemu. 2020 sekarang 2026, 6 tahun nggak ketemu. Mereka rindu maka saya. Kalau Bapak nggak rindu kan ya? Ada yang benar. Kemarin aja beli liburan gak ada yang ngepil saya. Pak Ferry doang yang ngepil saya, ya kan? Begitu. Itu penting Pak. Bapak punya nomor telepon saya nggak? Dia nggak punya. Itu Pak. Rindu dari mana? Oh gitu kan. Hati-hati ya. Begitu, nanti tolong teleponnya Bu Nina kasih mereka. Saya cek siapa yang pagi-pagi ngingetin Ustadz Yasin sholat tahajud, ya kan gitu ya. Begitu tahajud, ya kan gitu kan. Begitu. Boleh nggak begitu Bu Nina? Nah iya begitu. Ustadz itu kadang pulangnya jam 12, jam 1 pulang. Bangun kesiangan ada bapak yang bangunin Ustadz. Kan gitu ya. Sudah bangun, alarmnya dimatiin lagi, begitu kan. Begitu. Itu penting ya. Begitu, itu namanya saling mengingatkan. Jadi Ustadz pun juga manusia. Ustadz pun juga pernah salah, pernah ngantuk, pernah capek. Yang ingin nggak ngantuk dan nggak tidur ya Gusti Allah. Bapak mau begitu, nggak mau tidur, nggak lupa, repot Pak kalau nggak lupa mah. Begitu kan. Utang inget terus, ya kan. Begitu, kesalahan orang nggak dilupakan, boncinya terus menerus. Begitu ya. Dikasih lupa supaya yang lain mengingatkan, termasuk sekarang kita diingatkan oleh Allah melalui kita mimbar majelis taklim ini untuk saling mengingatkan. Dan saya ingatkan, sebentar lagi akan datang bulan suci Ramadan. Berapa hari lagi? 10 hari lagi. Itu ini harus ingat. Para ulama salafun saleh itu kalau melihat Ramadan, mendengar Ramadan, itu mengharapnya tuh 6 bulan sebelum Ramadan tuh mengharap ketemu Ramadan. Kalau kita begitu, benar
begitu. Setahun ingin gak ketemu Ramadan kan gitu ya. Begitu kalau lah kerja sambil puasa Ustaz repot kita kan gitu ya. Begitu. Kita berat Pak. Begitu kan ketemu Ramadan kan gitu. Kita masih lebih mudah. Zaman Nabi ya kan, zaman Rasulullah para sahabat itu kalau Ramadan nggak ada itu namanya kulkas. Kalau minum ada yang dingin nggak? Nggak ada yang dingin Pak di sana. Begitu, nggak ada kulkas, nggak ada freezer ya kan? Begitu. Ya, kemudian juga nggak ada makanan-makanan yang fresh seperti sekarang. Mereka makan kulit yang sudah dikeringkan atau daging yang sudah diapain dendeng dimasak lagi. Lalu sekarang daging segar melecek di mana-mana ya. Begitu ada di mana-mana. Ayam juga begitu, bahkan ayam kukuruyuk di mana di dekat rumah kita, tinggal nangkap. Nah, ini penting. Ramadan kita itu sebenarnya lebih mudah daripada Ramadan zaman Rasulullah. Begitu. Pasar ada di mana-mana, minimarket ada, bahkan tukang sayur pun keliling di depan rumah kita. Zaman Nabi ada nggak tukang sayur lewat depan rumahnya? Sayurnya juga nggak ada. Begitu ya. Begitu. Itu kita harus syukurin, ada bayam, ada kangkung dan berbagai macam lainnya. Begitu ya. Dan kalau zaman Rasulullah SAW daging, rotinya udah lama. Begitu. Bahkan nggak ada ya, yang lain, adanya cuma air sama kurma. Kalau kita ya kan, air sama kurma itu sunnah atau wajib? Sunnah. Kalau orang Jawa tambahin Pak Ferry, orang Jawa Barat itu apa? Balak-balak wajib ada, ya kan gitu. Betul nggak? Pas dikasih air dari kurma, mana Ustaz balak-balaknya? Begitu. Ute-utenya mana? Begitu ya Pak Damon ya? Tahu ute Pak Damon? Balak-balak kan gitu. Nanya ute-ute, nanya kolak, nanya cendol. Aduh, begitu. Jadi pas setelah lebaran itu tensinya naik, gula darahnya juga naik, kolesterol juga naik, asam urat juga naik. Belum Ramadan sudah stres duluan. Begitu. Naudzubillah min. Maka tema kita sekarang adalah tema persiapan menyambut bulan suci Ramadan. Sudah kita cek tadi ya. Sudah kita siapkan materi Ramadan kali ini ya. Maaf Pak, lagi agak batuk. Gimana nih? Saya lantar di mana? Hikmah bulan Ramadan. Nah, bulan puasa Ramadan ya. Coba siapa yang tahu surat Al-Baqarah ayat tentang Ramadan puasa? Surat ayat berapa? Silakan baca terjemahnya. Pak Maman tolong buka. Baca tolong Pak. Silakan kawan, baca suaranya yang merdu ya, jangan kayak saya. Surat Al-Baqarah ayat 183 ya, silakan. Dah Paman, silakan. Ya, belum ketemu. Siapa ketemu duluan? Ibu-ibu, silakan. Bu Nina. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Iya. Ya. Bapak-bapak, ayat ini sudah sering kita dengar, ya kan? Bahwa Allah memerintahkan puasa untuk kita itu bukan zaman kita saja, tapi zaman sebelum Nabi juga ada puasa, ya kan gitu. Maka saya berharap puasa ini ya, dilihat dari sudut pandang yang berbeda dari kita, sudut pandang secara rohani, ya kan? Sudut pandang secara jasmani, ya. Sudut pandang dari akal kan gitu ya, begitu. Jadi kita harus ingat puasa ini sebenarnya sangat besar manfaatnya untuk manusia ya. Jadi kita semua harus ingat puasa itu bukan sekedar menahan lapar dan dahaga, ya kan? Bahwa puasa itu Allah wajibkan bukan sekedar untuk kita supaya menjadi orang yang takwa saja. Takwa itu macam-macam karakter orang takwa.
Orang takwa yang secara rohani dekat dengan Allah, paham dengan apa yang dijalankan dari ibadah yang diperintahkan Allah. Tapi ada juga orang yang ibadah, orang yang bertakwa, ya kan? Nilainya takwa tinggi, ya kan? Tapi orang itu, ya kan, oleh Allah diuji dengan ujian-ujian yang berbeda masing-masing orang. Ya kan? Ada yang diuji dengan ketakwaannya itu dari sisi penyakit, diuji dari sisi keluarga, dari puasa itu. Ada yang diuji dari sisi harta dengan puasa, gitu. Paham maksud saya? Jadi diuji dengan anak dan keluarganya saat puasa. Anaknya ngerengek-rengek, minta bala-bala, nggak dipenuhin, nggak dikasih. Zaman Nabi nggak ada bala-bala, ngapain pakai bala-bala segala? Udah cukup air sama korma, udah. Cep, tapi anaknya gerundel. Lidah gua, lidah Jawa, lidah Sunda, lah dikasih korma, lah gak masuk di lidah otak kita, gitu kan, gitu anak kecil, kan gitu. Itu termasuk ujian juga, kan? Boleh pakai kurma, boleh pakai air, tapi haram nggak pakai bala-bala, combro, misro, nggak haram begitu. Ngomong aja kata Nabi, kalau ngomong kalimun nasa, ya kan, bilughatihim, bicaralah kalian dengan masyarakat sesuai dengan bahasa mereka, apalagi urusan makan. Begitu. Nabi pernah membolehkan seseorang makan biawak, ya gitu kan, biawak. Para sahabat bertanya, nih ya Rasulullah, makan enak? Iya silakan makan. Lidahku nggak cocok dengan makan biawak. Tuh, kan gitu. Bapak pernah makan biawak belum? Belum. Yang sudah siapa? Pernah? Enak nggak? Saya belum pernah juga. Di Bekasi banyak jualan sate biawak. Begitu, saya belum pernah nyoba, gitu kan, dekat Masjid Al-Ghotfan. Begitu banyak itu di dekat Ambabelan. Nah, ini juga begitu sama. Jadi kalau masalah kurma, masalah air putih dan sebagainya itu sifatnya yang penting membatalkan puasa, begitu. Maka puasa kita, yang pertama, poin pertama yang harus jadikan hikmah untuk kita ini adalah puasa itu bisa mencegah, menghalangi kemaksiatan dan dosa. Itu yang penting. Gitu. Ya, kata Rasulullah, as-siyamu junnatun. Puasa itu perisai. Perisai dari apa? Perisai dari kemaksiatan, perisai dari dosa, perisai dari makan kebanyakan. Tapi masalahnya sekarang orang Indonesia itu kalau puasa dengan nggak puasa, banyakan makannya banyakan makan mana? Ketika puasa atau nggak puasa? Halo? Ada nggak Bapak bulan Ramadan itu kan nggak ada kolak di jalanan? Ada nggak? Yang di jalanan tuh nggak ada yang jualan? Ada nggak? Nggak ada. Kalau pas hari biasa begitu banyak nggak ya jualan kolak? Halo? Nggak ada? Gitu. Nggak ada. Jarang sekali jualan kolak. Kolak singkong, kolak ubi, kolak apa lagi? Pisang, kolang kali. Tadi malam saya minum kolang kali, makanya saya ingat kolak jadinya. Begitu. Ada majelis taklim istri saya di Jatimulya, begitu bungkusin macam-macam, masya Allah. Kalau marah begitu mereka, begitu, kayak orang sini kalau marah saya diundang ke sini makan enak, begitu kan Pak Ferdi, begitu ya. Ini penting ya. Jadi insya Allah barakallah, ini akan menjadi modal pertama. Apa itu? Kita oleh Allah dengan puasa dihindarkan dari dosa. Kalau kita berdosa dengan kita puasa nggak sengaja berbuat laku maksiat, maka Allah delete itu. Tapi kalau udah tekad Ramadan saya akan mau naudzubillah ya, mau narkoba misalnya gitu. Nggak ada kan di sini narkoba ya? Nggak ada, ya kan? Itu penting. Jadi melatih menahan diri dari hawa nafsu, nafsu serakah, nafsu birahi, nafsu yang lainnya. Begitu. Sampai dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Selanjutnya silakan makan. Selanjutnya silakan hubungan suami istri yang punya istri kan gitu, yang punya suami. Jaga lidah, jangan menyakiti orang, memfitnah orang, ghibah, namimah, dilarang. Begitu. Jadi ini penting, apalagi merekayasa, ya kan? Merekayasa kejahatan. Jangan. Ramadan kita bakal hilang. Menahan pandangan dari yang tidak boleh dilihat. Begitu kan.
Begitu. Makanya ketika Bapak Rahimahullah ke pasar belanja ngabuburit, ya udah pakai kacamata hitam. Begitu boleh. Lirik tapi nggak kelihatan lirik kemana, gitu kan. Kepalanya aja tuh ke apa menghadap ke istri, tapi matanya ngelirik kanan, ngelirik kiri. Naudzubillah min zalika. Begitu itu ditahan dengan Ramadan. Iya. Puasa dari pagi masa dibatalin. Sekarang memang nggak makan dan nggak minum, tapi batal gara-gara melihat cewek cantik. Kan gitu. Nggak tahu diri, nggak tahu batas, gitu kan. Usianya udah 58 tahun, ingin dapat anak 18 tahun, kan gitu. Itu namanya kebanget, nggak tahu diri. Tapi kalau namanya jodoh boleh-boleh saja, kan gitu ya kan. Oke itu ya. Namanya jodoh ada tuh di YouTube kan. Usia 70 tahun, anak gadis mau nikah dengan dia mau, kenapa? Karena uangnya banyak. Tapi kalau sudah 65 tahun, 70 tahun nggak gablek duit, nggak punya uang, utang ambrek-ambrek, lah ingin nikah lagi, lah sopo mau jadi mertuanya, ya kan gitu ya. Begitu. Kalau bapak-bapak nih punya misalnya, ya kan, tambang emas, tambang batu bara, ya kan, itu banyak yang deketin bapak-bapak, yakin, begitu. Ya, banyak yang deketin, begitu, banyak yang deketin, begitu. Itu biasa begitu, itu manusiawi. Orang yang kaya itu dideketin orang-orang yang ingin jadi orang kaya. Kalau ada orang kaya, orang miskin seperti kita, kok nggak deketin orang kaya, itu namanya malaikat. Kenapa? Yang dideketi biasanya orang itu manusiawinya itu adalah orang yang bisa bantu dirinya. Kalau kita deketin bukan karena dunia, deketilah orang itu saat kesusahan, lalu kita bantu, maka Allah akan bantu kita saat kita kesusahan di akhirat. Begitu. Itu penting Pak, ya kan? Bapak pernah nggak nolong orang miskin, dibantu langsung, lalu orang itu sukses, utangnya banyak dibantu, begitu kan? Bantunya nggak banyak, cuma doa, ya Allah berikan pada dia jalan keluar yang baik. Pernah nggak doain begitu? Nggak pernah. Ya Allah ya Rabbi Nina, gimana nih? Ustaz itu sering banyak kesulitan, nggak didoain, pantesan lama banget kesulitannya hilang ya. Bapak nggak doain ya? Ada satu kisah, orang kaya raya, ada punya saudara nggak miskin sih, tapi nggak kaya raya, sakit dan meninggal. Gitu. Pas selesai dikuburkan, saudara yang kaya raya ini rapikan rumahnya, kamar-kamarnya dirapikan, menemukan secari kertas, dibuka. Ada tulisannya, doa untuk saudaraku agar menjadi kaya raya. Langsung teplek, begitu nangis geru-geru, itu saudaranya yang kaya raya. Ternyata dia kaya raya gara-gara apa? Doa saudaranya. Sementara dia yang kaya raya nggak pernah doain saudaranya yang miskin. Bapak, kita ini miskin, doain orang kaya ya kan, siapa tahu kecipratan ya kan gitu ya. Begitu ya Bapak ya. Begitu saya itu doain Pak, belum kecipratan kan gitu kan gitu kan. Banyak yang doain ya supaya kaya raya. Setelah kaya ditinggal Pak, punya sekolahan berapa gedung, punya bisnis berapa bisnis, PT-nya banyak, ditinggal Pak. Begitu saya doain padahal Pak Ferry ya nggak saya doain juga kadang-kadang aja kalau saya doain kan gitu ya. Begitu ngajak saya terus gitu kan, ngajak makan, ngajak rekreasi, diumrohkan. Bapak coba begitu kan, ini penting Pak, doa di balik layar ya, gitu kan, min dhahril ghaib namanya gitu Pak Didi. Doain saya belum sebulan ini? Ya Allah ya, yang doain aja belum keturutan, apalagi nggak pernah doain kan gitu. Ini penting Pak, Ramadan itu saatnya ngurangi dosa. Caranya gimana? Ya Allah dosa saya banyak, ya Allah mau Ustadz Yasin. Kenapa? Begitu kan, begitu. Belum disuruh makan, suruh ceramah kan gitu ya, begitu kan gitu. Gitu kan, ini penting. Nah, akhirnya Pak, ya Allah berikan Ustadz Yasin, ya kan, rezeki yang melimpah. Begitu doain, ya Allah, doa apa? Saya doakan Ustadz Yasin punya pesantren yang besar. Amin. Pesantren kok besar gimana? Sebesar kebo atau besar gajah? Pesantren yang banyak muridnya, banyak manfaatnya, dan banyak ya kan berkahnya. Kita udah mimpi aja belum dapat gitu kan. Begitu beli tanah ditipu orang, buat PT ditipu orang, ya udah nggak apa-apa, udah memang harus jalannya harus dilalui. Ditipu dulu nggak apa-apa. Nabi aja juga pernah ditipu. Nah bang gitu, apalagi kita. Makanya ini penting. Ramadan ini jadikan mulut-mulut kita, tingkah laku dari anggota tubuh kita, pikiran kita, dan mulut lidah kita, jaga dari yang tidak membuat Allah ridho. Jaga supaya Allah ridho itu bagaimana?
Nah, begitu. Ya. Jadi ia menjadi benteng bagi kita untuk melindungi iman kita agar tidak bermaksiat dari anggota tubuh kita ini. Pikiran kita juga begitu, pikiran yang positif. Ditipu orang ya udahlah, semakin banyak ditipu semakin makbul doanya. Ya gitu ya. Begitu. Makanya Allah, terkadang doa saya itu oleh Allah dikabulkan, tapi untuk orang lain, untuk diri sendiri belum. Kan gitu. Tapi alhamdulillah saya nikmati aja. Ya kan, nikmatin. Minimal utang saya lunas, kan gitu ya. Begitu. Halo? Nah, kan gitu. Utang saya lunas, enggak punya utang Pak Ferry sekarang. Kan gitu. Alhamdulillah. Itu penting. Jadi Allah Ramadan jaga lidah kita. Kalau ada satu kali dua kali kita salah wajar. Manusia itu tempatnya salah dan lupa, ya kan. Al insanu sumiyal insanu insanan linisyanihi. Manusia itu dinamakan manusia karena manusia itu suka lupa. Ya, dalam hadis yang lain ada hadis itu, kalau tadi adalah satu hikmah. Jadi Rasulullah mengatakan al insanu mahallul khata'i wan nisyan. Manusia itu tempatnya salah dan lupa. Kalau nggak pernah lupa, maka itu bukan manusia. Begitu. Yang kedua, Ramadan mendidik kita agar kita melatih ikhlas. Ya kan? Kita ikhlas dengan puasa kita bisa lakukan. Apa itu? Tidak makan seharian kita tidak marah-marah. Bahkan mau berbuka senang sekali, kan gitu. Melatih untuk tidak apa istilahnya itu, meninggalkan makanan yang tidak kita makan padahal di depan mata kita. Kita tinggalkan. Demi apa? Demi ikhlas kita kepada Allah. Kita mengharap Allah puasa itu. Kita di kamar mandi sendirian, satu ember diminum ketahuan orang nggak? Gitu. Satu toren di keran dibuka, ditelan terus semuanya. Kira-kira kelihatan orang nggak? Begitu lah kelihatan. Baru setelah kelepak-kelepak, kenapa itu kok di kamar mandi lama banget gitu kan? Begitu. Ternyata kekenyangan minum air, lagi itu baru ketahuan. Lah kan gitu kan, keluar-keluar itu antri banyak orang. Begitu. Nah, ini keikhlasan teruji ketika kita dari kamar mandi tidak melakukan hal-hal yang tidak ridhoi oleh Allah saat puasa. Tapi terkadang saya curiga pas di rest area itu, di kamar mandi, di toilet itu yang banyak adalah utis. Apa Pak utis? Pak Bunina, utis apa? Puntung rokok. Kira-kira orang tadi puasa enggak? Ya enggak puasa. Oh memang dia orang Kristen, kan gitu kan? Orang Hindu, dia menghormati orang berpuasa, dia enggak ngerokok di depan orang Islam. Betul nggak? Oh gitu aja. Ini dasar pakai peci gitu kan. Ternyata nggak puasa. Ternyata apa? Boleh nggak? Begitu? Boleh karena musafir. Musafir boleh nggak puasa? Boleh. Begitu. Itu peci, sorban lah, rokok di depan orang puasa. Lah ini mau menghina Allah. Nah, dia memang nggak puasa gara-gara apa? Musafir. Ini saya nggak makan, cuma ngerokok. Kan gitu ya? Begitu. Boleh nggak ngerokok? Hah? Boleh nggak? Membunuhmu loh itu. Gitu kan? Gitu Pak Ali ya. Begitu. Itu penting Pak. Jadi kalau kita ngeteh, nah kita hormati, maka warung-warung yang dibuka terus ada kelambunya itu bukan berarti melanggar ajaran Islam, tapi itu menjaga orang-orang Islam yang nggak puasa agar bisa makan. Contohnya orang hamil, orang menyusui, ya kan, musafir, orang sakit, kan gitu. Terkadang curiga aja langsung ya, di mana Banten atau di mana waktu itu orang yang buka warung maka akan dirusak warungnya dan ditutup Pak. Padahal warung itu buka untuk melayani orang-orang yang hamil, yang menyusui, musafir, orang sakit, kan gitu ya. Tapi anehnya itu ada seorang suami istri datang ke warung itu. Istrinya di rumah puasa, ya gitu kan, begitu. Pas dicari-cari, ada yang ngaduin, mana suami saya kan? Itu tadi di sono, tuh Pak, di sana tuh motornya kelihatan. Ternyata suaminya lagi di warung, lagi ngapain? Lagi makan. Musafir nggak dia?
Begitu. Iya, ternyata sakit hatinya. Sakit hati suruh puasa tapi tidak mau puasa. Kan itu digowokin oleh istri. Pernah tuh tahun lalu saya dapat video postingan seperti itu. Begitu canda-candaan kali ya, begitu. Lagi makan sedap-sedapnya, itu kayaknya rekamannya sebelum Ramadan kali ya. Begitu. Boleh rekaman itu Pak Ferry kita nanti ya. Ustaz Nur Yasin gitu. Ini puasa Ramadan. Belum Pak, belum tanggal 1 Ramadan. Dan gitu. Saking semangatnya dikira semua warung harus tutup sebelum Ramadan, nggak bisa Pak. Jadi kita harus sabar, ya, tahan diri. Mendidik keikhlasan itu termasuk ikhlas melihat saudaranya makan. Gitu. Ada saudaranya makan, lirik lah, telur 2 dimakan sendiri. Lah itu ayam potong makan sendiri. Begitu. Puasa seharian, makan pas buka, dengki sama yang makan telur berapa? 2. Dengki maka ayam potong 2 potong. Diambil. Itu dipanggil istrimu, ambil telurnya dimasukin kantong, kan gitu kan? Boleh nggak gitu? Puasa seharian, ya kan? Batal demi nyuri apa? Telur, kan gitu Pak Ali ya? Begitu, boleh nggak begitu? Lah tanpa izin, no. Minta aja dikasih. Itu telur ada 2, boleh nggak minta 1? Boleh, sama sendiri, my friend, my brother, udah, yuk makan. Begitu. Itu Pak. Jadi kalau minta aja boleh, kenapa harus nyuri? Gitu. Nah ini. Jadi melatih keikhlasan bukan sekedar ikhlas, ya kan? Seperti yang kita biasakan, tapi ikhlas sampai ke hati. Mukhlisin, hanya murni untuk Allah puasa kita, bukan untuk manusia, bukan untuk di selfie atau di share. Gitu. Buka sederhana. Inilah Ustaz Nur Yasin, ketua fraksi PKS DPRD Kabupaten Bekasi, makan dengan sayur terong dan tempe doang demi memikirkan rakyatnya. Hidup sederhana, kan gitu kan. Ternyata pas pulang Pak, makan sate 15 biji dimakan sendiri. Tongseng 2 mangkok makan sendiri. Tengkleng 3 mangkok makan sendiri. Lagepan tensinya naik kan? Gula darahnya juga naik, akhirnya naiklah arwahnya. Naudzubillah min. Itu Pak terkadang di depan di share itu kesederhanaan Ustaz Nur Yasin makan di warteg pakai tempe, pulang dari warteg kemudian pergi ke warung sate dibungkus pulang, kan gitu ya, begitu, gitu nggak? Begitu, itu ternyata begitu ada Pak. Ini selfie aja, ternyata hanya untuk mau kampanye. Tidak boleh. Ini namanya tidak ikhlas karena begitu. Selfie atau selfie? Selfie atau apa? Oh selfie atau selfie, nggak tahu lah, pokoknya itulah. Kalau saya punya murid namanya selfia namanya ya, begitu ya. Ini penting. Yang kedua, mendidik keikhlasan. Kullu amali bani Adam lahu. Setiap amalan anak Adam itu adalah untuk dia sendiri. Illa siyam, kecuali puasa. Fa innahu li, kata Nabi, kata Allah dalam hadis qudsi, itu puasa milikku. Wa ana ajzi bihi, dan saya yang membalasnya. Jadi untuk Allah, mukhlishina lahud begitu. Ya Allah. Jadi kalau puasa kita untuk yang lainnya, mohon maaf, puasa ada ditolak oleh Allah. Begitu. Enggak usah diabsen puasa besok bunina ya. Begitu absen puasa enggak usah. Ya, begitu. Ketahuan yang asli atau tidak puasanya. Kan gitu kan. Ini puasa kok masih gesit pisan kan gitu kan. Begitu. Ternyata dia puasa manuk podang. Tahu enggak puasa manuk podang Pak Damun? Puasa manuk podang ngerti enggak? Apa Pak? Masih ingat enggak zaman kecil? Lele awakmu lho. Yasin lho, puasa manuk podang. Isu-isunya enggak nyonggo ajang. Ngerti enggak Bu Rina? Pagi-pagi sudah megang piring kan gitu. Itu namanya puasa manuk podang, isu-isu wis apa? Nyonggo ajang. Sarapan pagi. Begitu kelihatan aja di apa namanya bibirnya dikuringin gitu kan. Begitu. Dikuringin buat begitu. Pusing ya. Kenapa? Lapar gitu kan. Padahal 2 piring udah masuk ya kan gitu ya. Begitu. Itu enggak boleh begitu. Jadi ini latihan kita ikhlas dengan Allah itu adalah kita mau lapar mau kenyang, ya kan? Ketika berbuka kenyang, ketika lapar, ketika puasa, itu semuanya untuk Allah. Puasa kita, buka kita, ya kan? Berbuka puasa kita adalah karena Allah. Makanya kalau pas berbuka jangan sampai kita ini enggak ingat sama Allah. Ingat Allah, makan yang secukupnya, ya kan? Makan yang sesuai dengan takarannya.
Begitu kayak Pak Didi nih, kira-kira ususnya panjangan mana dengan kita, Pak Ali? Ususnya Pak Didi dengan usus kita panjangan mana? Kenapa? Bukan karena sudah tua, bukan kan gitu kan. Beliau itu kerjanya kenceng, pagi-pagi sudah kerja, pulang paling belakangan. Begitu nyapu duluan, begitu luar biasa. Makanya gerakannya banyak, begitu kan, sehat ya Pak Didi. Berapa umurnya Pak Didi? Berapa? 67, beda 9 tahun sama saya. Luar biasa, masih kuat mengangkat geledekan, gitu kan. Betul. Lihat tangannya, kekernya luar biasa. Puasa aja itu beliau bisa kerja seperti itu, kan? Apalagi nggak puasa. Kita doakan panjang umur. Itu yang aminkan beliau panjang umur, insya Allah utangnya cepat lunas. Yang utang yang kenceng yang amin yang kenceng utangnya banyak berarti ya kan gitu ya. Oh gitu ya. Nah ini penting ya. Yang kedua, jadi melatih keikhlasan. Yang pertama, ya kan, ya, kita ditahan dari berbuat dosa. Yang kedua, melatih ikhlas kepada amal kita untuk Allah SWT. Yang ketiga, orang puasa itu, ya kan, bisa membersihkan jiwa dan hatinya dari pikiran-pikiran kotor. Dan manusia itu banyak pikiran-pikiran kotor yang menjadi penyakit hati. Dari takabur, ujub, suka pamer, riya, suka ingin dilihat orang, sum'ah, ingin didengar orang perbuatannya. Apalagi musim pemilu, musim kampanye partai-partai ini. Begitu, dikit-dikit foto, dikit. Ini saya disuruh laporan. Banjir, Ustaz, nangan banjir di mana aja, nyumbang, disuruh laporan. Oh kita latihan ikhlas luman yang penting selamat, dan disuruh laporan, Pak. Itu ini melatih enggak Ustaz, ini melatih supaya enggak riak juga. Cuma Ustaz, tolong ini sebagai laporan kepada DPP, Dewan Pimpinan Pusat. Oh ya udah, bismillah, mudah-mudahan Allah enggak menghapus amalan saya. Begitu Pak. Begitu saya nyumbang ini, nyumbang masuk dari sini, nyumbang ke mana waktu itu kan, ke Aceh ya, begitu suruh laporan juga, ya Allah ini dari sini saya tulis itu banyak. Lah kita kan banyak relasi kita dari Pak Peri, dari mana-mana, saya kumpulin banyak, begitu kan. Begitu ada yang saya kirim ke sini Pak, itu sudah 5 jam, suruh laporan juga gitu. Padahal kita ingin ikhlas supaya yang nyatet malaikat saja, tapi enggak terkadang begitu. Nah kadang ini usum partai-partai itu kadang nggak dilaporin salah, dilaporin salah. Begitu. Makanya untung Bapak nggak jadi orang partai, ya kan? Yang penting Bapak membangun negara itu harus pakai partai, harus ingat itu. Pas milih nanti pilih pemimpin yang baik untuk masyarakatnya, untuk bangsa dan negaranya, bukan untuk partainya saja. Setuju nggak? Begitu ya. Jangan sampai beda partai gelut. Kenapa? Ingat puasa. Orang puasa itu beda partai ada yang gelut nggak? Nggak ada. Waktu berbuka puasa beda ormas, ribut nggak? Nggak ribut, udah begitu. Maka kalau ingin negara kita ini nggak ribut, maka nilai, ya kan, perbuatan mereka dengan nilai ibadah. Nggak akan ribut Pak, nggak akan rebutan batu bara, nggak akan rebutan emas, nggak akan rebutan minyak dan sebagainya. Ya, jadi puasa menjadikan kita, salah seorang kita adalah menjadi bagian orang-orang yang mensucikan dirinya. Maka Rasulullah mengatakan, ya kan, orang yang suci jiwanya, dia bisa akan menuntun, membimbing perbuatan tubuhnya, anggota tubuhnya, membimbing lidahnya untuk berbicara yang baik, tidak bohong, tidak dusta, tidak nyakitin orang, tidak namimah, dan tidak pula adu domba. Nah begitu, ya kan, kata Rasulullah SAW, fa idza kana yaumu shaumi ahadikum fala yarfus wala yashab. Kalau kalian melakukan puasa, di antara kalian di puasa hari itu, maka jangan berkata kotor dan juga mencaci maki orang lain. Itu Allah. Jadi Islam ini mengajarkan kebaikan dari ujung rambut sampai ujung kuku. Kan ujung kaki, ujung kuku. Ujung kuku yang ada di kaki. Itu penting. Ya. Kita paham Islam ini luar biasa, ya kan? Maka puasa bukan sekedar menahan lapar dan dahaga, tapi latihan pengendalian emosi. Ya, pengendalian emosi dalam diri dan melatih sabar dan berakhlak mulia. Puasa nggak boleh marah. Puasa apalagi sama istrinya. Sudah lapar puasa, belum masak.
istrinya padahal hamil di tali itu gede gitu kan, begitu anaknya ada yang kecil gitu kan, begitu ada yang 1 tahun, ada yang 2 tahun, ada yang 3 tahun kan itu kan, sambil apa di perutnya ada bayinya, aku tahu itu mulai nuwesu apa namanya ini istrinya, la haula wala quwata illa billah, padahal di rumah itu ngurusin anaknya. Nyuci baju, ya kan, bersihkan apa namanya rumahnya, banyak sawan mau lebaran ya itu. Tahu sawang Pak? Namun tahu Pak? Kawan sawang. Sarang lanceng, sarang itu kan apa namanya itu laba-laba banyak dibersihkan gitu. Suaminya mau pulang dengan bahagianya begitu. Pas sudah capek lelah tepat kan gitu kan, begitu. Pulang suaminya dari nanggung, celuk gitu. Mana makan? Belum. Loh, kan sudah saya WA gitu kan. Saya mau pulang jam sekian nyampe. Bang boro-boro masak gitu kan. Ini pusing cari mangga ngidam aja belum ketemu kan gitu kan. Begitu ya. Kita kadang suami seakan-akan kerja paling berat. Maka ibu, ini puasa, kendalikan nafsu kita, jangan nafsu amarah diberikan. Wa ma ubari'u illa ya wa ma ubari'u nafsi illa ya, dalam surat Yusuf disebutkan ya kan. Jadi aku tidak bisa berlepas diri dari apapun ya, termasuk ya, nafsu amarah. Begitu. Nafsu amarah, hati-hati begitu kan. Itu yang ketiga. Jadi menahan diri untuk berakhlak mulia. Yang keempat, puasa membuka pintu ampunan dan kebahagiaan. Jadi kalau orang berpuasa itu barakallah, ya kan, puasa kita yang membuat mulut kita, ya kan, aroma baunya tidak enak, itu nanti pada hari kiamat diganti dengan apa? Bau apa? Kasturi, parfum yang paling wangi. Begitu. Makanya ibu-ibu, barakallah, kita harus berharap ini Ramadan nggak sama dengan hari-hari yang lain. Begitu. Belum lagi Rasulullah mengatakan lisoimi farhatan, bagi orang yang berpuasa 2 kegembiraan. Farhatun inda fitrihi, 1 kegembiraan saat dia berbuka puasa atau saat Idul Fitri. Begitu. Seneng buka, masya Allah. Walaupun cuma dengan air dan apa tadi? Kurma. Kan sunahnya. Wajibnya apa tadi? Bala-bala kan gitu kan. Udah puas. Begitu. Ya. Begitu. Nah ini penting. Allah. Jadi 2 kegembiraan. Pertama saat berbuka atau saat Idul Fitri. Bapak kalau Idul Fitri pulang kampung. Pulangin istrinya, jangan dapat diambil orang. Nauzubillah min dzalik kan. Jangan ikuti itu. Bang Toyib 3 kali lebaran enggak pulang kan gitu kan. Jangan sampai itu enggak pernah ngaji dia mah kan gitu kan. Bang Toyib enggak pernah ngaji, dangdutan terus dia kan gitu kan. Yang kedua, kesenangan saat berjumpa dengan Allah. Ya kan? Iya kan? Wa farhatun inda liqa'i rabbih. Saat berjumpa dengan Allah senang, kenapa? Aroma mulut kita yang dulunya tidak enak waktu di dunia saat puasa diganti dengan parfum dari kasturi, aromanya wangi. Begitu. Belum lagi oleh Allah disiapkan pintunya orang yang berpuasa, pintunya apa namanya? Royan, dikasih khusus. Amalan-amalan yang lain nggak ada nama yang lain pintunya. Pintu sholat ya untuk orang sholat, pintu haji untuk orang haji, untuk orang sedekah pintunya sedekah, zakat. Tapi kalau puasa bukan pintu puasa, tapi pintu apa tadi namanya? Royan. Keistimewaan di situ. Maka di sini ketemu Allah Subhanahu wa taala adalah nikmat yang paling tinggi. Inda liqa'i rabbih. Ya waladzina ahsanul husna, orang yang berbuat baik itu memiliki kebaikan nanti pada hari kiamat, yaitu surga. Wa ziyadah, dan tambahan. Coba Bu, bener nggak ayatnya? Surat Yunus ayat berapa ya? 62 atau 63 saya lupa. Coba dicek. Jadi seperti itu. Jadi Allah Subhanahu wa taala akan membalas orang berpuasa itu dengan balasan yang luar biasa. Begitu. Saat orang di dunia waktu puasa itu banyak orang yang lalai terhadap pahala puasa ini. Yang ketemu Bu? Surat Yunus surat 10. Ya. Ayatnya berapa? Oh, bukan 62, tapi 26. 26. Dibalik. Silakan Bu. Bagi orang-orang yang berbuat terbaik dan tambahannya kenikmatan melihat Allah.
Iya. Dan wajah mereka tidak ditutupi kesulitan dan tidak pula dalam kehinaan. Iya. Mereka itulah penghuni surga, mereka kekal di dalamnya. Jadi orang puasa itu diampuni dosanya dan juga diberikan kebahagiaan melihat Allah. Di surga itu kenikmatannya banyak sekali. Yang nikmat yang paling tinggi adalah nikmat melihat Allah. Kalau udah melihat Allah, ya kan? Itu nikmat yang tidak ada taranya. Seperti bapak kalau punya istri, lihat istrinya, seneng atau enggak? Nah, begitu. Lihat anak-anak, lihat orang tua kita, ibunda kita, ayahanda kita masih sehat, seneng. Begitu ya. Jangan sampai istri orang dilihat. Ada yang bilang tuh pengalaman kayaknya ya. Kan gitu ya. Ini. Nah, sekarang bagaimana puasa Ramadan yang memiliki hikmah yang banyak itu hanya saya terangkan 4 saja, ya kan? Tentang hikmah puasa ini menurut ulama. Tadi dari hadis, ya kan, dari ayat. Sekarang menurut ulama, ya kan? Ibnu Katsir mengatakan, "As-siyamu sababun littaqwallahi li'annahu yaksiru asyahwah wa yudha'ifu sultanal hawa." Jadi puasa itu bisa menyebabkan meraih ketakwaan kepada Allah, ya kan? Dan mematahkan atau melemahkan syahwatnya, baik syahwat, ya kan, nafsu syahwatnya atau syahwat kekuasaan, syahwat nafsu makan, syahwat kekuasaan, syahwat untuk melihat wanita, direm oleh Allah. Itu menurut Ibnu Katsir, ya kan? Lanjut lagi, Ibnu Qayyim mengatakan fi shaumi manafi'ul qalbi la ya'lamuha illallah. Dalam puasa itu ada beberapa manfaat yang tidak diketahui oleh siapapun kecuali oleh Allah untuk hati. Jadi orang puasa itu membuat hati kita itu sebenarnya banyak manfaatnya. Yang tahu hanya Allah. Kita pun kadang nggak tahu manfaat puasa bagi hati kita, ya kan? Yang jelas orang puasa itu, barakallah, menurut Ibnu Qayyim, bagi hati itu sangat bermakna. Orang yang puasa nggak akan rakus nafsu syahwat makannya itu ketika melihat makanan. Mohon maaf saya puasa. Tapi kalau pas nggak puasa, gimana Pak? Lihat makanan, berebut Pak. Begitu. Bahkan sudah dimakan 5 potong, misalnya onde-onde, kantongin satu, kan gitu kan? Begitu. Waduh, begitu. Lanjut yang lain nggak kebagian. Nah, begitu. Maka puasa menurut Ibnu Qayyim, ya kan, itu mengurangi, ngerem nafsu, ya kan? Hasan Al-Basri dari Irak, ya, mengatakan puasa itu melatih kesabaran. As-sabru kanzun min kunuzil khair. Sabar itu adalah gudang-gudang dari gudang kebaikan. Wa ma utiya 'abdun, ya kan, syai'an khairan minas sabri. Dan manusia tidak diberi kebaikan lebih baik daripada sabar. Walaupun ada hadis dhaif namanya hadis dari Tirmidzi, ya, as-siyamun nisfus sabri. Puasa itu separuh daripada kesabaran. Itu hadisnya dhaif, ya, tapi bisa dipakai dengan hadis-hadis yang lain yang menguatkannya. Artinya apa? Orang berpuasa itu melatih kesabaran lebih daripada latihan yang lain. Ibadah-ibadah yang lain. Puasa disuruh sabar. Apalagi sudah puasa perang pula. Begitu ya. Itu perang pula berarti kalau pas puasa sabar ditembak diem aja. Bismillahirrahmanirrahim, berangkat perang, kemudian pas lihat musuh tembak dia. Nah, katanya suruh sabar, kenapa ditembak? Kan gitu ya. Begitu. Enggak, ini masalah perang. Begitu ya. Nah, yang berikutnya Ibnu Taimiyah mengatakan puasa itu bisa bukan sekedar dari internal kita membuat sabar, membuat ikhlas, ya kan, membuat kuat fisik kita, tapi dari eksternal ada gangguan. Ibnu Taimiyah mengatakan asyayatinu tajri min ibni adam majrad dam. Setan itu, ya kan, berjalan di tubuh manusia melalui pembuluh darahnya. Wasyamu yudayyiku majariha. Dan saat berpuasa, ya kan, saat puasa, ya kan, puasa itu menjadikan orang yang berpuasa itu, ya kan, pembuluh darahnya menyempit bagi setan untuk berjalan di dalamnya. Makanya kalau orang-orang yang puasa itu setan jarang ganggu dia. Kalau bapak itu pas Ramadan ada nggak pernah misalnya gitu kan, mukulin orang? Nggak pernah kan? Nggak pernah. Kenapa? Karena suka ngumpat-ngumpat, boro-boro mukulin, ya kan? Mencaci maki orang aja tidak pernah kita. Nah, begitu.
Jadi memperkecil peluang godaan setan dengan puasa. Maka dari itu barakallah, ini yang harus kita lakukan. Sudah jam 9. Ada pertanyaan? Nggak ada. Jadi dengan puasa orang itu jadi sabar. Kata Allah dalam surat Az-Zumar ayat 10, Bu. Silakan sebagai penutup. Ayatnya paling bawah kanan. Udah ketemu, Bu, silakan. Ya. Katakanlah Muhammad, wahai hamba-hambaku yang beriman, bertakwalah kepada Tuhanmu. Ya. Bagi orang-orang yang berbuat baik di dunia ini akan memperoleh kebaikan. Dan bumi Allah itu luas. Hanya orang-orang yang bersabarlah yang disempurnakan pahalanya tanpa batas. Alhamdulillah. Jadi dengan puasa Ramadan yang kita harapkan ini, oleh Allah jadikan kita orang sabar, balasannya tidak terbatas. Itu yang penting, tidak terbatas. Ada lagi hadis, as-saumu diyaun, orang yang berpuasa itu akan cemerlang, ceria, wajahnya berseri-seri. Oh gitu, orang berpuasa. Kalau ada bapak itu cembetut aja, berarti kita perlu tingkatkan apa, kualitas puasanya. Gitu. Sebelum saya tutup, pergi ke kebun memetik delima. Tak lupa membawa bekal sederhana. Puasa mendidik sabar dan takwa, perisai hidup dunia akhirat kita. Masya Allah. Gitu ya. Nah, sekarang sedikit sebelum kita tutup, ya, puasa dan kesehatan. Ya, puasa dan kesehatan. Ya. Termasuk juga apa yang harus kita lakukan saat puasa. Pertama, ya kan? Puasa harus kita niatkan karena Allah Subhanahu wa taala. Itu niat dulu, rapikan. Yang kedua, membaca dan tadabburi Al-Qur'an. Karena Ramadan adalah syahrul Ramadan unzila fihil Qur'an. Syahrul Qur'an, ya. Itu yang kedua. Yang ketiga, jangan lupa sholat malam, ikut masyarakat namanya taraweh. Kalau sendirian di rumah namanya tahajud. Silakan, gitu kan. Memperbanyak sedekah walaupun rezeki kita sempit, sedekah. Karena sedekah itu memancing rezeki dan memancing keberkahan. Walaupun rezeki kita sempit, begitu kan? Begitu. Kita bersedekah. Ya, yang dalam kesempitan itu kita bersedekah. Itu yang berapa? Keempat. Yang kelima, banyak doa, banyak istighfar. Apalagi ya kan, menjelang berbuka atau sebelum sholat subuh, setelah sahur atau sebelum sahur, doa yang banyak. Banyak permintaan bapak-bapak, sebutin, ya kan? Ya, sebutin, ingin motor, ingin rumah, ya kan? Ingin anak yang belum punya anak, minta di situ pada Allah, ya kan? Ingin kelonggaran, ingin dimudahkan urusannya, minta di situ, sebut di depan Allah, kan? Kalau minta motor kepada ustadz belum tentu dikasih. Kalau minta pada Allah, insya Allah dikasih. Begitu. Minta handphone, ya kan? Pernah minta handphone belum? Pada Allah, minta. Ini saya udah bilang ini sudah 15 tahun handphone, gitu kan? Bener, ada yang undang ustadz datang, dikasih handphone baru ini, handphone baru. Saya tunjukin, tahatus bin nikmah. Begitu Pak Baru, lanjut. Benar. Begitu. Ini penting, Pak. Ini udah lama ini udah beli, enggak usah, nanti Allah kasih. Bener dikasih loh. Tuh, ini. Minta pada Allah. Ini saya tunjukkan Allah yang ngasih lewat hamba-hambanya yang baik. Kan gitu. Kan gitu, ya kan? Minta kalau pada ustadz belum dikasih. Kan gitu kan. Gua juga belum gablek kan gitu ya. Begitu, udah. Begitu. Ini masih baru ini. Baru. Itu Pak Ali. Ya, pernah minta sama Allah handphone belum? Begitu ini lama ini mintaannya saya. Begitu udah lama banget kan gitu kan. Pas 10 tahun saya enggak, 15 tahun baru kasih nih. Begitu. Coba 15 tahun baru ini sabarnya menunggu. Begitu. Orang Padang kalah. Kan ada warung Padang, rumah makan Padang, sabar menanti. Saya lebih sabar daripada Pak orang yang jualan nasi Padang. Ini baru kemarin Pak, nih baru kemarin bikin Mas. Begitu, kurang apa coba Allah ngasihnya kan gitu kan, begitu. Yang satu dilempar, ya jangan, ini datanya banyak, ini masih gagap, ini gaptek ini ya, begitu ya. Ini jadi banyak doa ya Pak, jangan minta ya kan,
kepada Allah itu kapok misalnya. Jangan putus asa. Terus mintanya. Nyinyir kalau bahasa Indonesianya. Apa nyinyir? Apa? Nyinyir terus menerus. Begitu terus menerus. Sampai Allah melihat kita itu waleh. Tahu nggak waleh apa terjemahnya? Bosan lihat kita. Begitu. Ini bocah minta terus 15 tahun nggak kapok-kapok kita handphone kan gitu ya. Begitu. Bapak yang mau minta anak, minta menantu, minta pada Allah. Begitu. Minta rezeki, minta sama Allah. Udah, jangan minta yang lainnya. Begitu dihina terkadang. Dasar miskin kan gitu kan. Begitu. Minta ke gua handphone. Kan gitu kan. Begitu. Ya udah saya diam aja. Begitu. Makanya Allah ini ya, pas saat Ramadan minta ampunan kepada Allah, doa dan taubat. Sesali apa yang kita lakukan dari kesalahan. Itu yang kelima. Yang keenam, saat 10 terakhir sebelum Lebaran kita iktikaf. Ya kan ini boleh pulang kampung ya kan. Terkadang ada pulang kampung mau pulang kampung, iktikaf di jalanan. Gitu kan. Pernah saya iktikaf di jalanan 2 hari 2 malam, Pak. Begitu pas waktu tol belum jadi. Begitu. Di Besti, apa Besti? Brebes Timur. Macet, Pak. Saya mau iktikaf di kampung gak jadi nih memang. Lebih gimana lagi? Lah ini ngikutin orang, ternyata manusia itu kalau mau pulang kampung itu macet. Di sini Ustaz, asiknya macet di sini lah. Begitu. Bila kita gak iktikaf, itu kalau pas iktikafnya gak Lailatul Qadar. Kalau Lailatul Qadar gimana? Hilang, Pak. Mungkin waktu saya pulang kampung pas minta itu, gitu kan. Pas Lailatul Qadar lenyap, akhirnya handphone gak datang. Makanya kalau iktikaf besok, Pak, ini ada program iktikaf nggak nih? Gitu. Sebelum pulang kampung, iktikaf dulu di sini, kan? Kemudian pas pulang kampung, iktikaf dengan anak-anaknya, menantunya yang punya anak laki-laki diajak ke masjid. Istrinya juga boleh diajak iktikaf, boleh. Gitu. Asal jangan ribut pas sahurnya. Kenapa? Kesiangan, kan gitu ya. Gitu. Itu yang keenam, ya kan? Yang keenam, cari Lailatul Qadar saat iktikaf. Ya, sebagai penutup ya, tentang kesehatan. Puasa memberi waktu istirahat bagi perut kita. Itu yang pertama. Yang kedua, membantu mengendalikan pola makan dan gaya hidup kita. Yang kedua. Jadi ini istirahat, 1 harian nggak makan, dan kita jadi terlatih. Bapak kalau makan sehari berapa kali? 3 kali. Memang ada sunahnya? Nggak ada, sunahnya wajib juga nggak ada. Ya, sunahnya nggak ada, wajib. Makan itu adalah boleh atau tidak, gitu aja. Boleh makan, boleh tidak. Dan kalau nggak lapar jangan makan, gitu kan. Apalagi sudah makan banyak, gitu kan, orang lain dimakan pula, makanan orang lain juga dimakan pula. Jangan, ya kan. Pola makan jadi teratur. Jadi makan jadi ya kalau butuh aja, begitu. Saya tuh makan paling sekali atau 2 kali aja, begitu. Yang lainnya nambah, namanya mentong. Oh gitu kan, bukan makan tapi mentong ya. Enggak, saya jarang makan banyak ya, dari dulu begitu. Kemudian yang ketiga, puasa menenangkan jiwa, mengurangi stres. Jadi dari kesehatan. Sumu tasihu, puasalah kamu akan jadi sehat, ya kan? Yang keempat, kalau kita puasa biasanya bisa mengurangi penyakit. Namanya detoksifikasi. Nah, begitu. Kalau orang puasa sering puasa itu penyakit-penyakit luntur, ya kan? Begitu. Yang kelima, memperkuat hubungan ruh kita dengan jasadnya. Jadi kalau orang yang banyak makan biasanya ruhnya kalah. Tapi kalau perutnya lapar, biasanya ruhnya mengatur jiwa, mengatur badannya. Begitu. Kalau kekenyangan itu badan nggak bisa ngatur ruh. Tapi kalau lapar, waktunya sholat kita masih melek. Tapi kalau banyakkan makan, biasanya banyak tidur. Nah, begitu. Itu saja 5 poin tentang kesehatan kita. Mudah-mudahan puasa kita semakin hari semakin meningkat kualitasnya, dan puasa kita menjadi bagian daripada pendekatan kita kepada Allah dengan baik, dan kita lebih baik puasa kita tahun ini daripada tahun yang lalu. Mohon maaf kalau ada salahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, monggo. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Terima kasih dulu sama Ustaz nih sudah bersamain kita selama luar biasa. 96 kalau nggak salah, 96. 97 lah kita mulai di situ. Amin, sama-sama. ya
Saya lihat pagi ini banyak yang senyum ini ya. Banyak yang bahagia, berarti kita benar merindu Ramadan. Amin, amin. Saya tadi sore kan memperjelas yang dengan kemarin ini, kayaknya kurang jelas ya. Sama saya seneng nggak nih mau Ramadan ini? Ya? Saya aja seneng, Bapak masa gak seneng? Saya merasa bahagia sekali. Jadi kalau tahun kemarin itu juga kita sudah mulai dari bulan Rajab, tahun ini kita sudah kita mulai bulan Rajab, tapi saya lihat tilawah Quran sudah Pakistan masukin Syawal kemarin setengah jam sebelum jam 8 Saban ya. Itu yang ngaji cuma 45 orang. Saya merasa kayaknya nih niatnya nih anak-anak belum dapat semua nih. Iya. Kita rubah jam 8 jam kerja. Penuh nih ternyata, Masya Allah. Jadi bisa merasakan kita Tiap hari? tiap hari. Subhanallah, barakallah. Kalau beberapa tahun lalu itu kita selalu kataman. Ini mereview aja dulu ya. Jadi saling bertukar pikiran. Kataman itu setiap Ramadan bisa 4 kali karena dibagi. Iya. Kemarin juga saya sempat lontarkan kataman dibagi. Mungkin saya rubah sekarang. Udah lebih baik kataman ini kita kalau setiap hari sepertinya bisa 2 kali ya. Pak Wawan ya, Ustadz ya. Iya. Insya Allah bisa 2 kali. Karena berurutan, kenapa harus lebih dari 2 kali? Minimal kita yang tidak datang bisa diganti dengan rekaman berikutnya, bacaan berikutnya. Jadi insya Allah kita ini di jam kerja loh ya. Jadi kita juga wajib dan harus ya. Bahkan sampai kalau tidak ada yang datang mungkin 1-2 kali sih, kalau kami nggak datang tolong dipanggil. Ini kita luruskan dulu niatnya dulu nih. Jadi niatnya itu bukan apa namanya supaya di absen ya, sayang nanti tidak menjadi apa nih, menjadi amal soleh, amal ibadah kita. Jadi kita niatin dulu nih apa namanya, kita membaca Quran bisa 2 kali kata. Kalau ada berhalangan keluar kota ngirim segala, paling tidak minimal jadi 1 kali kata ya. Mudah-mudahan karena ini di jam kerja, mudah-mudahan kalian di luar jam kerja silakan membaca sendiri. Tapi paling enggak ini yang apa namanya, yang wajib ini sudah ngikut jadwal kantor. Apakah ini kalian setuju? Tok, tok. Jadi tidak ada pertanyaan lagi. Jadi yang dibagi potongan-potongan itu nggak usah deh ya. Lebih baik kita dengan ikhlas, tadi katanya membaca dengan iman, tapi tidak mengimani tidak menjadi amal ibadah ya. Terus ini sudah di jam kerja. Nah sekarang yang kedua, kemarin kenapa saya mengajak itu sholat subuh berjamaah, kita mulai sebentar. Yang apa namanya yang tadi baca Quran itu kenapa kita mulai di bulan Syaban ya. Biasanya banyak yang pulang itu 1 minggu sebelumnya. Jadi kalau kita mulainya di bulan Ramadan nanti nggak dapat ini kalau dibagi dari setengah juz itu. Jadi insya Allah kalau dimulai dari pertengahan Syaban kemarin bisa 2 kali ya. Tolong juga diprogramin, jadi jangan terlalu meleset nih. Kalau ternyata tidak dapat ya mungkin diambil di asarnya ditambah supaya pada waktu nanti pengajian terakhir nanti minimal ya 2 kali kita bisa kataman. Kalau yang sering nggak masuk minimal jadi 1 kali ya. Insya Allah ya. Insya Allah. Terus mengenai kemarin itu saya berharap sholat subuh bisa di masjid ya. Emang ada yang ngomong apa di masjid ya, karena kita belum terbiasa. Banyak ya kita mulai dilatih itu dari Saban supaya saya mau mengasihin
bonus nih, boleh nggak bonus hadiah? Boleh, boleh. Tapi ini niatnya sebagai ucapan terima kasih juga, kalian juga sudah bekerja dengan baik, dengan semangat. Nah, tapi bonus ini juga dikaitkan dengan kalau kita mulai Ramadan, sepertinya juga kalian 1 minggu sebelumnya mungkin juga sudah mudik ya. Saya mulai dari besok. Tuh. Saya mulai dari besok. Absensinya, tapi absensinya kalian sendiri yang ngisi, kejujuran. Ya. Nah, tapi ada yang megang absensinya ya. Jadi kalian sendiri mengisi. Saya kayaknya Senin sholat subuh di masjid. Selasa isi sendiri ya. Jadi kalau full ini 30 hari itu sudah dikasih diskon dimulai sebelum Ramadan ini. Jadi kan kalau bolong-bolong ini kan jumlahnya 30. Pas hari terakhir saya kasih 500.000 satu orang. Ya. Jadi bukan nilainya sebenarnya. Kalau tanya nilainya, tanya Ustaz ini. Pahala sholat sebelum sholat subuh, wow, pahalanya Qobliyah, fajr. Apalagi mungkin dalam 1 bulan ini kalian sampai suruh ngaji terus di masjid nih. Pahalanya umroh. Kenapa harus sholat subuh ini keutamaannya luar biasa. Jadi bukan 500.000-nya, tapi 500.000 ini absensi dari saya sebagai bonus kalian sudah bekerja dengan baik. Ada pertanyaan nggak yang aneh nih? Ada nggak yang mau ditanya ini kurang jelas? Ali, tadi kamu siap, Li? Oh siap, selamat Ya, jadi absennya bukan saya absen, kamu datang absen sendiri nih. Hari ini belum, saya masih genep. Nah, besok jumlahnya 30 nih, buat tambahan mudik lah, kasih 500.000 per orang. Tapi ngisinya dengan jujur ya, jadi diisi sendiri, diserahkan sendiri, nanti ada buku lembarannya di Lumina. Yang perempuan di mana? Di rumah ya. Nah, biar semuanya dapat. Saya maunya semuanya dapat nih. Insyaallah. Allahu Akbar. Ada yang nggak setuju nggak nih? Itu ada bonusnya, pahalanya itu luar biasa. Sholat subuh berjamaah, pahalanya lagi kalau kamu sampai syuruk itu di masjid, luar biasa. Bonus juga dapat. Ada yang mau ditanya nggak nih? Tanya, silakan. Ada yang kurang jelas, Pak, kalau saya begini gimana gitu? Atau ada yang nggak setuju? Oh, setuju semua. Kalau yang nggak ngikut, ya nggak apa-apa. Tapi harusnya ngikut lah, kita sudah sepakat ini suatu kebersamaan. Ya. Tadi Ustadz juga nerangin itu jangan lupa ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Iya. Jangan lupa bulan Ramadan itu disiapkan kita untuk sedekah ya. Penting nih sedekah buat Ustaz, sedekah buat orang tua, sedekah buat orang tua kita sudah meninggal, sedekah buat siapa? Insya Allah ya. Keempat, nanti kan saya lihat di sini itu ada mau bikin film itu di Aceh. Hari Kamis kan, insya Allah si Ri nanti berangkat 3. Mudah-mudahan lancar ya. Filmnya judulnya aja juga sudah keren nggak? Iman dalam Genangan. Doain cara pembuatan film itu lancar. Saya juga mungkin minggu depan mau ikut nggak Ustaz? Kemana? Ke Tamiang ya. Oh. 2 hari. 2 hari aja. Ya. Namanya berbuka bareng takbir itu. Kalau kalian memperhatikan Instagramnya Margot untuk tahu apa yang akan dikerjakan, apa yang akan diperbuat. Mungkin belum bisa saya ceritakan di awal, nanti diceritain aja kalau sudah pulang dari kami ya. Kalau mohon doanya semua, semoga pekerjaan kita ini, infak kita ini, semua amal kebaikan kita ini menjadi amal soleh kita semua. Amin, jariah kita. Kebaikan buat keluarga kita semua. Kita juga, saya baru ingat ini, kita juga punya tagline. Apa itu tagline? Apapun aktivitas
Apapun aktivitas kita insya Allah bernilai Ibadah. bernilai ibadah ya. Mudah-mudahan Ramadan tahun ini kita menjadi lebih baik ya. Kita perbawarin niat kita yang kemarin masih belum punya niat sama sekali. Sekarang kita niatin jadi kalau pun subuh ke masjid, baca Quran itu dengan niat, dengan iman gitu ya, akan terasa bedanya. Apalagi ya, sudah itu dulu kita. Sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita berdoa kepada Allah, meminta kepada Allah, mudah-mudahan Allah restui, Allah ridhoi, Allah buat kita puas dengan ibadah Ramadan dan sebelum Ramadan, setelah Ramadan badan sehat. Ala halini wa kulli al-Fatihah. Allahumma rabbana hamdan yu'afi an'ama wa yukafi mazid. Allahumma rabbana hamdan kama yanbaghi jalali wajhika wa sultanik. Rabbana zalamna anfusana wa lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma rabbana afrigh alaina sabra wa tawaffana muslimin. Allahumma yassir kulla umurina, yassir kulla umuri syarikatina wa ailatina wa biladina. Allahumma yassir kulla asir fa innaka yassir li kulli asir fa yassir ya Allah fa innaka yassir taysir ya asir indaka yassir ya rabbal alamin. Allahumma afiqna sabran afwan muslimin. Allahumma barik lana fi Rajabin wa Sya'ban wa balikna Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajabin wa Sya'ban wa balikna Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balikna Ramadan. Allahumma ya arhamar rahimin iksib lana min khasyatika ma tahulu bi bainana wa bain ma'siyatik wa min ta'atika ma tuballighuna bi jannatika wa min al-yaqini ma tuhawwinu bi alaina masaibat dunya. Allahumma matina bi asma'ina wa absarina wa quwwatina ma ahyaytana waj'alhu al-waritha minna waj'al sa'rana 'ala man zalamana wansurna 'ala man adana wa la taj'al musibatana fi dinina wa la taj'al ad-dunya akbar hammina wa la mablagha ilmina wa la tusallit 'alaina man la yakhafuka wa la yarhamna ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.